Selamat pagi semuanya. Ini kita masuk ke materi keempat ya, materi keempat, yaitu kalau sesuai kontrak tentang saluran distribusi. Ya, jadi kalau di awal kita sudah bicara apa sih perkenalan distribusi dan transportasi itu, ya. Jadi di sini akan ada jenis ya, beberapa jenis saluran distribusi seperti apa. Saluran distribusi itu dibuat di dalam suatu rantai pasok. Ya, jadi ada yang namanya format dasar atau bentuk dasar dari distribusi di dalam rantai pasok itu sendiri. Ya. Ada beberapa ya, jadi distribusi dari manufacturer dari pabrik itu sendiri ya, seperti apa fungsinya diorganisasikan atau diatur ke dalam salah satu ya dari 3 metode yang mungkin ya. Jadi sebenarnya pilihannya ada 3, nanti tinggal bagaimana si perusahaan ya menentukan strateginya ya. Kita ingat kembali di kuliah rantai pasok ya, seperti apa supply chain strateginya dalam mencapai efisiensi ya dan juga responsif ya. Kita lagi di supply chain. Ya, ada 3 metode ya yang bisa digunakan terkait format atau bentuk dasar dari distribusi di rantai pasok. Oke, sebentar saya belum. Ya, yang pertama terkait proses base ya, jadi berdasarkan seperti apa proses yang dijalankan dalam perusahaan itu, di mana di pabrik tadi ya, itu mengoperasikan perusahaannya sebagai single value added. Jadi dalam suatu supply chain rantai pasok yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, mereka hanya fokus di dalam single value added delivery chain, di mana di sini company-nya, perusahaannya itu yang memiliki seperti apa proses ini nanti akan berjalan atau berlangsung ya. Bagaimana juga si perusahaan dapat mengoptimalkan ya yang namanya efisiensi dan produktivitas secara langsung dengan mengatur atau memanage di bagian produksi dan distribusi ya sebagai satu sistem yang terintegrasi. Jadi berdasarkan proses kalau dalam rantai pasok kan ada banyak stage ya, ada banyak stage di dalamnya. Kita harus mengintegrasikan dari setiap stage, mulai dari pengadaannya, mulai dari ke supplier sampai ke end customer ya, ke bagian distribusi itu sendiri. Nah, untuk proses ini dia terfokus, jadi fokus dari satu sistem integrasi antara produksi dan distribusinya sendiri. Lalu ada juga ya yang namanya market base ya, berdasarkan seperti apa permintaan pasarnya. Ya. Di sini yang diatur di mana satu fungsi dari logistik itu sendiri yang terbatas untuk apa ya, untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Di sini kaitannya multi division ya, jadi banyak divisi yang terlibat di sini karena kaitannya dengan penjualan bisnis. Ya. Jadi bagaimana bisa mengeksekusi ya joint product dari pengiriman itu tadi untuk sampai di tangan customer ya, di tangan customer untuk memfasilitasi penjualan dan juga koordinasinya terhadap logistik dengan single order invoice namanya. Single order invoice. Lalu yang terakhir ada channel base ya, jadi berdasarkan seperti apa channelnya, saluran distribusinya yang dibentuk oleh atau dirancang oleh perusahaan. Jadi di sini mengatur bagaimana proses distribusi itu tadi, yang mulai dari wholesale-nya dan juga nanti ke retailernya. Beda tadi dengan proses mungkin langsung dari direct ya. Kalau kita ingat di rantai pasok ada beberapa jenis desain jaringan ya, network design. Di situ ada yang langsung direct dari manufacturer menuju customer, ataupun nanti dari retail dari
distribution center ya, atau mungkin dengan cross docking. Nah, untuk channel base-nya bergantung seperti apa nanti channel yang dirancang oleh perusahaan, ya, oleh perusahaan yang lagi-lagi tujuannya ya tadi ya responsif dan efisien. Lalu ada juga alternatif lain dari format saluran distribusi itu sendiri, ya. Jadi di manufacture based channel format tadi ingin memperlihatkan seperti apa sih kinerja dari function-function yang ada di dalam distribusi tadi, ya. Di dalam distribusi tadi contohnya ada beberapa, ya. Di sini ada berapa nih? 6. Ada 6. Pertama factory direct ya. Di sini produk itu dikirimkan langsung dari factory-nya ya, langsung factory-nya ke gudang barang jadi. Katakanlah contohnya kalau misalnya make to order ya, make to order kan kita memproduksi berdasarkan jumlah pemesanan ya. Nah, dari pabrik tadi yang diproduksi ya, itu diproduksi kemudian dikirim langsung ke customer-nya ya, customer-nya sesuai dengan permintaan dari customer-nya. Oh, si customer tadi pesan berapa ya, barulah dibuat pesanan di pabrik lalu dikirimkan langsung ke customer. Lalu ada menggunakan kantor cabang ya, atau mungkin cabang-cabang yang lainnya ya, toko cabang gitu ya, untuk menjual ya, mendistribusikan produk jadinya atau barang jadinya. Nah, di sini didistribusikan berdasarkan seperti apa permintaan di tiap cabangnya. Gitu. Lagi-lagi di sini seperti apa request-nya, lalu juga nanti berdasarkan marketingnya ya, dari saran di setiap regional ya, itu pasti akan dialokasikan ya, pasti ada yang namanya alokasi untuk masing-masing region ya, dan juga harga gitu ya, harga promosi ya, pasti akan berbeda untuk region-region tertentu. Katakanlah mungkin kalau penjualnya di daerah yang kurang dikatakan secara ekonomi menengah ke bawah gitu ya, menengah ke bawah dibandingkan dengan di daerah yang ekonominya menengah ke atas gitu ya. Itu promosinya pasti akan berbeda gitu ya. Promosinya juga dari penetapan harga mungkin ya tidak akan jauh berbeda gitu ya, tapi terkait demand ya, demand untuk produk-produk tertentu khususnya ya pasti akan beda ya, demand di satu region dan region lainnya. Lalu juga di sini ada alternatif lainnya yaitu manufacture on full service ya. Jadi si manufacturernya, si pabriknya punya semacam apa ya, punya wewenang khusus lah ya untuk dapat mengelola distributor yang ada di distribution centernya tadi. Ya, contohnya di industri pakaian. Industri pakaian itu pasti akan dikelola gitu ya, dikelola oleh langsung dari pabriknya. Lalu juga manufacture outlet. Manufacture outlet dikelola oleh outlet yang nanti diberikan apa, mulai dari request-nya ya, request yang untuk dijual gitu ya, lalu juga seperti apa hal lainnya ya, inventorinya, lalu juga desainnya atau jenis-jenis produk yang ingin dijual di outlet-outlet tertentu. Kadang kita juga nemu nih suatu toko gitu ya, suatu toko karena dengan brand yang sama, tapi belum tentu yang dijual di satu sama dengan outlet 2 atau outlet 3 dan seterusnya. Ya, jadi itu kembali ke bagaimana barang yang ada di yang ada di outlet tersebut dikelola oleh si manufacturer.
Oke, berikutnya ya. Format yang berikutnya ya, dari wholesale ya. Kalau tadi dari manufacturer, sekarang kita bergerak dari wholesale ya. Merchant wholesale channel format ya. Jadi di wholesale merchant ini lagi-lagi ini sifatnya independen ya, tidak terikat langsung dari si manufacturer-nya tadi ya, di mana dia membeli finish produk, finish itu tadi dari pabriknya atau dari wholesale lainnya, dan menjual ke perusahaan lain untuk dijual kembali atau bahkan untuk digunakan untuk produksi berikutnya. Mungkin kalau ada yang sudah pernah ikut kelas saya di manajemen rantai pasok, saya sudah pernah bahas gitu ya. Salah satunya sepatu atau sendal yang pernah kalian pakai gitu ya, itu menggunakan jasa pihak ketiga gitu ya, menggunakan jasa pihak ketiga untuk memproduksinya. Nah, ini lagi-lagi kaitannya dengan supply chain drivers ya. Supply chain drivers, ingat lagi ada 6 supply chain drivers di Indonesia termasuk salah satunya itu. Ya, jadi cuma dari brandnya aja kita sebagai wholesale gitu ya. Mereka tidak memproduksi ya. Mereka tidak memproduksi, tapi mereka membeli yang di bold nih, buy finish product. Ya, mereka langsung beli barang jadinya dari yang bikin ya, siapa yang produsernya, siapa yang memproduksinya, atau dari wholesale lain ya, dan lalu dijual kembali untuk suatu perusahaan untuk di resale ya, dijual kembali atau juga sebagai bahan baku untuk produksi di perusahaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis bagaimana yang namanya merchant wholesale channel format tadi ya, bentuk dasar dari saluran dari merchant tadi, dari grosir gitu ya. Pertama ada full service wholesaler ya, di mana format distribusi ini menyediakan produk dengan jumlah yang sangat besar dan juga seperti apa layanan jasa yang diberikan ke customer-nya. Jadi di samping persediaannya sendiri dan juga bagaimana mereka memaintain dari penjualan dilakukan mereka juga mengukur kinerja dari value added function-nya. Contohnya dari sales order manajemennya bagaimana nih dari wholesale tadi ya, bagaimana manajemen dari penjualan yang mana mereka tadi dapat barangnya, yaitu mereka beli dari pihak lain, mereka tidak memproduksi. Lalu kreditnya seperti apa ya, transportasinya, EDI-nya, serta juga web communication-nya. Nah, di sini terbagi lagi ya terkait distribution, terkait full service wholesale tadi terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama wholesale merchant ya, di mana format ini secara umum menyediakan produk dan dalam jumlah yang besar ya, cukup besar untuk layanan yang nanti akan diberikan ke industri retail. Lalu ada juga yang namanya industrial distributor ya, di mana tipe ini ya itu merupakan semacam gabungan dari wholesale itu sendiri yang menjual produknya secara eksklusif ke manufacturer, yaitu industrial ya, mereka yang di atas tadi ya, contohnya for resale or production consumption, bisa untuk dijual kembali atau untuk di production consumption ya. Untuk poin A itu lebih ke bagaimana mereka menjual kembali, resale ya. Yang poin B itu untuk production consumption berikutnya. Ya, ini batasan dari wholesaler tadi ya. Mereka menawarkan batasan-batasan seperti apa, contohnya dari volumenya ya, atau mungkin jasa yang itu diberikan ke customer ya. Contoh cash and carry.
cash and carry, di mana stok disknya terbatas ya dari perpindahan produk itu fast moving product, di mana dia dijual dalam jumlah yang kecil ya, dalam jumlah yang kecil. Lalu juga si customer itu pick and pay ya, pick and pay pada satu titik tertentu ya, poin-poin yang telah ditetapkan ya secara transaksional. Nanti kalau misalnya di kuliah enterprise ya kalau nggak salah ya, nanti akan ada jelasan mulai seperti apa itu transaction sampai tahap yang terakhir ya, tahap berikutnya ya. Contohnya untuk sayuran ya, sayuran ataupun buah-buahan yang dijual di pasar lokal, pasar kecil gitu ya, lokal grocer. Lalu ada juga di sini yang terbatas ya, ada truck wholesale ya, di mana dia membawa sejumlah barang yang terbatas yang dijual ya langsung, baik itu ke supermarket atau small groceries, restoran ya, atau bisnis dan kantin gitu ya, ataupun hotel. Contohnya susu, roti, soft drink ya, itu truck wholesale. Lalu ada dropshipper ya, lalu ada rack jobbers dan juga mail order wholesale ya, di mana format-format ini akan berbeda, akan punya batasan masing-masing ya. Pertama bergantung dari jumlahnya ya, jadi jumlahnya seperti apa jumlahnya, atau mungkin seperti apa barang-barang ini akan dipasarkan, di mana barang-barang ini akan dipasarkan ya. Lalu juga berdasarkan, kalau kita lihat di poin D itu berdasarkan jenis ya, jenis barangnya, barang apa yang ingin dipasarkan ya, barang apa yang ingin didistribusikan ya. Lalu juga bisa dari customer ya, katakanlah customer seperti apa sih, target yang kita tuju itu customer apa sih, sehingga kita bisa menentukan nanti distribution channel yang mana yang tepat untuk yang tepat untuk barang yang akan kita jual gitu ya, atau kita distribusikan. Ya, itu tadi dua. Pertama manufacture, yang kedua merchant wholesale, berikutnya distribution service channel format ya. Jadi format dari saluran distribusi dari distribution service-nya ya. Mereka tidak mempunyai namanya inventory atau persediaan ya, dan mereka menawarkan kepada customer mereka itu jumlah layanan yang terbatas ya. Jumlah layanan yang terbatas. Nah, bagian dari function ini itu mereka bertindak sebagai middleman ya. Sebagai middleman. Jadi bagaimana mereka menjadi penengah lah ya, katakan penengah antara si penjual dan si pembeli ya. Mereka bisa dapat komisi ya, memfasilitasi bagaimana penjualan dan pembelian produk ya antara supplier dan customer ya. Katakanlah kok bahasa Indonesia tuh akal ya, kalau bisa seperti itu, perantara bagaimana dia bisa mengkoordinasikan antara si penjual dan si pembeli. Ya, contohnya di sini sebagai broker ya. Sebagai broker tadi makelar ya. Peran utama dari makelar ini juga sebagai ya tadi penengah ya, penengah gitu ya, bagaimana dia mencocokkan ya seperti apa penjual dan pembeli ya terkait pertama harganya ya, produknya, delivery negotiation-nya ya. Tuh kalau makelar ya, salah satunya makelar yang nanti penengah ya antara si pembeli dan si penjual. Lalu berikutnya ya, ada agen di sini, di mana dari beberapa tipe si penjual dan pembeli ya, agen ini yang menjual gitu, seperti apa barang-barang tadi yang diperoleh dari
produsernya atau dari pabriknya gitu ya. Dan di sini juga ada beberapa role ya, ada beberapa role di dalam agent ini. Ya, di sini ada 5 ya. Pertama, manufacture agent. Ya, jadi hampir di sebagian besar manufacture agent di mana itu perusahaan yang kecil ya, perusahaan yang kecil mereka punya ya orang-orang yang bekerja sebagai sales yang punya keterampilan bisa dibilang sudah expert advance gitu, yang punya pengetahuan bagaimana produk ini dapat direpresentasikan ya, dan juga dapat dijual ya, dijual di pasar. Di pasar lagi-lagi tujuannya untuk memaksimumkan ya, bagaimana memaksimumkan barang ini supaya dapat habis terjual. Nah, agen-agen di sinilah yang nanti bekerja gitu ya, bekerja memasarkan bagaimana sih barang yang mereka miliki itu dapat diminati oleh pelanggan gitu ya. Contohnya ya, menjual produk seperti furniture lalu juga apparel ya, dan juga barang-barang elektronik lainnya. Lalu ada juga selling agent ya, selling agent ini adalah orang-orang yang di-hire gitu ya, di-hire oleh manufacturer untuk menjual ya, untuk menjual barangnya, barang-barang yang sudah diproduksi tadi di manufacturer ke konsumen. Lalu juga purchasing agent, commission, dan juga value added reseller, di mana masing-masing agent di sini yang memiliki perannya masing-masing dalam mendistribusikan barangnya ya. Seperti apa jenis barang yang didistribusikan, lalu seperti apa tugas yang mereka laksanakan untuk masing-masing agent tadi ya. Dan juga bagaimana cara mereka dalam mendistribusikan barang dari perusahaan itu sendiri. Lalu di sini ada lagi format berikutnya, alternatif berikutnya, yaitu distribution retail. Nah, distribution retail ini, untuk format ini terdiri dari retailer, ya, retailer yang memiliki fungsi tidak hanya untuk penjualan, tapi juga bagaimana mendistribusikannya. Ya. Ini dari manufacturer atau dari independent wholesaler tadi. Ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian ya terkait distribution channel ya di distribution retail. Itu sebentar.
Oke, saya lanjutkan tadi sampai di distribution retail ya, distribution retail. Nah, di sini ada beberapa format ya, beberapa format yang terdiri dari bagaimana retail tadi ya dapat melaksanakan fungsinya ya dalam penjualan dan juga distribusi dari manufacturer ataupun dari independent wholesalernya tadi ya, dari pusat grosirnya. Nah, ada beberapa istilah ya yang mungkin nanti perlu dipahami ya, mungkin sering kita dengar ya, kita sering dengar nih, cuma bagaimana sih sebenarnya format-format ini sendiri ya itu harusnya berjalan. Nah, contohnya ya, pertama franchise ya, kita sering nih dengar franchise, apa sih misalnya bedanya franchise ataupun nanti department store gitu ya, misalnya department store, lalu juga food retail ya. Ya, mereka punya masing-masing masing-masing channel sendiri bagaimana dalam memasarkan atau menjual barangnya ya. Contoh di franchise di mana produknya ya, barangnya, rekognisi brandnya ya, dan juga marketingnya ya, pemasarannya itu dijual untuk ke small entrepreneur ya, yang bisa dibilang masih kecil ya, untuk ukuran kecil, usaha yang kecil. Di sini terkait function sales dan juga delivery-nya. Lalu ada yang namanya buying clubs ya. Buying club di sini orientasinya sudah dalam jumlah yang besar ya, dalam jumlah yang besar. Nah, format ini menyediakan si manufacturer ya, bagaimana manufacturer memiliki kesempatan untuk menjual produk-produknya tadi dengan banyak jenis, lalu juga jumlahnya yang besar ya, secara volume juga jumlahnya yang besar, konsumer yang dituju ya, karena memang tujuannya itu consumer oriented ya, untuk buying club. Nah, tapi di sini ya biasanya dijual dalam jumlah yang besar tadi ya, full quantity. Lalu ada juga mail order atau katalog. Nah, di format ini ya, non-store tadi menjual ya seperti apa, katalog-katalog yang nantinya pastinya berisi produk ya di dalam katalog. Bisa berupa sentral ataupun regional distribution ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap seperti apa sistem pergudangannya ya, seperti apa pergudangannya dan pengirimannya langsung ke customer. Jadi kalau namanya mail order ya, setelah dapat pesanan dari customer ya, bagaimana mereka punya tanggung jawab dalam pengiriman langsung ya. Contohnya biasanya ini di online store gitu ya. Online store contohnya kalau kita ambil contoh di rantai pasok tuh Amazon salah satunya ya. Lalu ada juga food retailer ya. Food retailer di sini juga bagaimana menjual ya foodstuffnya dalam jumlah yang besar ya. Lalu juga health and beauty ya, health and beauty aid, lalu juga obat-obatan, maksudnya produk kecantikan ya, yang dibeli dari manufacturer dan wholesaler atau si grosirnya tadi. Nah, gudang di sini biasanya digunakan sebagai titik konsolidasi ya, untuk mengurangi biaya transportasi. Ya tadi karena jumlahnya yang bisa dikatakan jumlahnya yang besar, sehingga memang dibutuhkan gudang ya, supaya dalam proses pendistribusiannya tadi itu tidak terlalu jauh ke masing-masing retailer, yang dapat meminimize ya, yang namanya transportation cost. Lalu ada juga di sini department store ya. Department store tipe ini ya, di sini mix nih barangnya ya. Biasanya kalau kita ke department store, kita suka dengan department store bla bla bla, department store sering kita dengar ya. Di sini a mix of soft goods ya, jadi banyak barang-barang yang ada di sini. Contohnya pakaian pun juga banyak macamnya ya, terkait clothing. Tidak hanya itu, ada juga food di sana ya, dan juga ada hard goods ya.
bisa contohnya hardware ataupun electronic goods, ya barang-barang elektronik. Ya, jadi banyak yang bisa didistribusikan ya ke department store tadi. Lalu ada juga mass merchandiser. Ya, tipe retailer ini sama dengan tadi department store, tapi di sini untuk produknya itu secara harga ya biasanya lebih murah. Ya. Contohnya kita ambil Walmart gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia atau di Lampung sendiri mungkin ya apalah ya department store yang harganya rata-rata bisa dikatakan murah. Ya. Lalu ada juga specialty store. Nah, kalau judulnya itu udah specialty gitu ya, berarti kan hanya ada jenis-jenis tertentu ya, jenis-jenis tertentu yang nantinya akan dijual, yang nantinya didistribusikan untuk dijual di specialty store. Ya contohnya ya pakaian perempuan gitu ya contohnya, atau mungkin khusus untuk elektronik ya, atau mungkin nanti khusus untuk otomotif ya. Intinya dari barang-barang yang didistribusikan untuk dijual nanti itu barang-barang tertentu ya, barang-barang tertentu. Lalu di sini ada juga ya exporting and importing channel format. Ya, jadi bagaimana bentuk saluran distribusi itu sendiri terkait ekspor dan import. Ya, berarti akan ada yang masuk, ada yang keluar dari satu negara. Contohnya ada International Trading Company, ya, di mana format distribusi ini yang memiliki fungsi untuk bagaimana menjual, ya, bagaimana membeli dan menjual barang itu sendiri, lalu mengatur yang namanya jasa logistik antara si eksporter dan importer, lalu juga terkait konversi dari mata uang itu sendiri, lalu juga fluktuasinya ya. Jadi karena kaitannya dengan internasional salah satunya tadi ya mata uang gitu ya, mata uang, bagaimana konversi mata uangnya, lalu juga perlu dilihat seperti apa inflasi yang ada di negara tersebut, lalu juga jenis pemilihan transportasinya ya, bagaimana mengirimkan, apakah perlu menggunakan moda air atau udara atau intermoda gitu ya. Lalu juga ekspor merchant, bagaimana dalam pendistribusian itu tadi ya, ini salah satu bentuk dari international wholesaler. Ya, di sini sebenarnya mirip dengan yang domestik, hanya saja mereka membeli barang itu dari manufacturer dan dari wholesale ya, dan kemudian mengirimkannya ke satu poin ya, distribution point ya, atau satu titik distribusi, katakanlah distribution center yang sudah ada di satu lokasi yang ada di luar ya. Jadi mereka beli barangnya terus dikirim ke satu titik, nanti akan diekspor lah dari lokasi tersebut menuju ke negara yang order tadi, yang memesan tadi, yang mempunyai demand, yang mempunyai kebutuhan terkait barang tersebut. Lalu berikutnya ada resident buyer. Ya. Resident buyer. Resident buyer. Ya, ini satu perusahaan ya yang skalanya sudah internasional dan juga bisa dikatakan besar gitu ya. Biasanya menempatkan buyer mereka itu secara langsung di negara tujuan mereka. Ya, jadi tanggung jawabnya ya dalam resident buyer ini bagaimana mereka menentukan lokasi ya, membeli dan juga mengirimkan barang kembali ke lokasinya tadi ya, lokasi si pembeli atau juga si perusahaan tadi ya, untuk mendistribusikan secara global gitu ya, secara global dalam mendistribusi barangnya. Lalu ada export commission house
Ini kurang lebih sama kayak broker tadi, ya, sama kayak broker tadi, bagaimana dia bisa matching antara si buyer dan juga si seller. Kalau ada allied manufacturer, ya, allied manufacturer berarti di sini akan ada ya suatu firm, ya, suatu perusahaan yang mengekspor dan import produk dengan menggunakan partnernya yang ada di lokasi lain gitu ya, di negara lain, karena ini bahasa foreign business ya. Tekanlah kita Indonesia gitu ya, siapa nih partner kita gitu ya, partner kita di, katakanlah kita mau impor ekspornya ke mana, ke Amerika gitu ya, siapa nih partner bisnis kita yang ada di Amerika yang nanti akan membantu seperti apa proses pendistribusian produknya tadi ya, dia akan bernegosiasi seperti apa, macam-macam, banyak hal yang nanti akan diatur di sana ya. Logistiknya pasti ya, logistiknya akan diatur di sana. Lalu ada juga export management, ya, export management company, ya, di mana ini menjadi penengah ya, intermediary antara lini produksinya tadi ya, lini produknya dengan juga pasar asingnya, ya, pasar asing yang mempunyai suatu ya, keahlian khusus ya, keahlian khusus dalam mengirimkan barang dari manufacturer atau distributor menuju ke customer-nya itu sendiri. Ya, lalu ini ada buyer initiated format ya, ada beberapa, nanti bisa dibantu saja. Saya lanjutkan lagi. Ya, ada buyer initiated format, lalu juga ada e-business format. Kalau sudah bicara tentang e-business ya, kaitannya dengan elektronik seperti apa elektronik bisnisnya. Ya, ada beberapa contoh terkait e-business format. Oke, untuk e-business format sendiri juga banyak ya, banyak jenisnya. Ya. Contohnya business to business channel format. Ya, di mana channel ini ya itu konsennya dengan bagaimana penjualan barang dan service ya, dan jasa atau layanan yang diberikan di antar bisnis tersebut. Ya. Dan di sini juga dikelompokkan ya menjadi 3 tipe. Ya, pertama ada independent trading exchange, di mana format ini ya mendeskripsikan seperti many to many ya, many to many berarti akan banyak source-nya ya, dan juga tujuannya itu akan banyak, dia mengirimkan dari many source menuju many market gitu ya, many to many marketplace. Lalu ada private trading exchange ya, format ini yaitu web based ya, jadi nanti hanya akan dikelola ya, dapat digunakan oleh orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu. Lalu juga ada consortia trading exchange ya, ini some to many ya, jadi hanya beberapa gitu ya, beberapa source menuju ke many ya, many buyer gitu ya, yang mana nanti ini akan diorganisasikan oleh suatu perusahaan ya dengan trading partner mereka. Lalu juga business to customer ya, business to customer channel format. Nah, di sini ada beberapa tipe lagi ya, ada beberapa tipe. Yang pertama e-store or e-retailer yang dimana tujuannya yaitu untuk mensimulasikan ya, simulasikan aktual shoppingnya ya. Jadi kalau mungkin kita biasa belanja ke toko gitu ya, datang ke toko, lihat barang gitu ya, lihat harga dan seterusnya, ini berdasarkan elektronik ya.
elektronik. Ya, contohnya di sini Amazon. Ya. Dan mungkin juga sudah banyak ya sekarang ya, sudah banyak yang disediakan ya untuk e-store sendiri ya. Atau mungkin ada satu perusahaan yang punya offline store dan juga online store-nya sendiri ya, atau mungkin ada perusahaan ya dengan pertimbangannya sendiri ya terkait strategi ya, bagaimana mereka mencapai responsif dan efisiensinya, mereka tidak membuat salah satunya store-nya, offline store-nya. Ya, contohnya Amazon, kita tahu lah Amazon sudah sebesar apa gitu ya. Netflix juga salah satunya. Terus juga ada third party catalog service ya dari pihak ketiga. Ya, di sini nanti akan dibantu oleh pihak ketiga ya dalam menyediakan katalog untuk satu grup customer ya, satu grup customer ke satu lokasi tertentu ya, yang nantinya akan diberikan ya seperti apa sih service-service yang kita sediakan ya untuk si customer. Lalu dari consumer to consumer ya, C2C, ada juga consumer to business. Ya, untuk C2C ya, consumer to consumer ya. Jadi model ini mengaplikasikan internet ya, dalam si consumer untuk saling membeli ke consumer lainnya ya. Consumer buy from each other. Ya, jadi contohnya gitu ya, ada forum jual beli gitu ya, forum jual beli itu kan consumer ke consumer yang bukan dari si manufacturer-nya yang saling menjual gitu. Ada juga consumer to business ya, jadi model ini mengaplikasikan bagaimana setiap consumer itu menggunakan internet ya dalam menjual produknya atau jasanya langsung ke bisnis. Contohnya dengan menggunakan tools ya atau media seperti Facebook, Twitter, YouTube dan lain sebagainya, TikTok ya kalau sekarang ya, bagaimana mereka bisa menjual entah itu produk atau jasanya ya secara langsung ke bisnis. Dan format lainnya ya, format lainnya ini belum berbentuk atau bernama gitu ya, dengan pesatnya perkembangan teknologi pun contohnya tadi yang sudah menggunakan elektronik, sudah ada peran internet di sana, mungkin kedepannya akan ada peran yang lain lagi ya terkait bagaimana format dari saluran distribusi itu sendiri untuk setiap barang. Lalu ada juga di sini delivery network facilitator. Ya, siapa fasilitator dalam pengiriman dari setiap barang itu tadi ya. Jika katakanlah jika suatu jaringan itu terdapat intermediary atau bisa dibilang itu titik transit ya, atau nama lainnya supaya mudah dimengerti transit ya, itu tidak mengasumsikan ya bagaimana mereka mengirim secara langsung. Jadi ada yang namanya intermediary, tapi perlu diperhatikan juga dalam saluran distribusi dalam intermediary tadi ya, apakah dia akan mengefisiensikan ya, entah itu dari pengirimannya ya, dari pengiriman, dari jumlah pengiriman, dari biayanya ya. Nanti akan saya cari slide tentang intermediary dan bagaimana jumlah jaringan itu tadi ya itu dapat diminimasi dengan adanya intermediary point tadi. Lalu di sini juga fasilitator, siapa saja fasilitatornya, ada terkait bagian finansial ya, marketing dan advertising ya, pemasaran dan pengiklanan ya. Lalu juga ada bagian teknologi serta bagian logistik itu sendiri dalam memfasilitasi pengiriman dalam jaringan. Ya, ini semua ya, siapa saja sih penyedia yang berperan dalam layanan logistik dan sendiri ya. Kita tahu layanan logistik itu bagaimana ya perusahaan mengirimkan barangnya ya, untuk sampai di tangan konsumen ya. Pertama logistik kaitannya kalau dengan global gitu ya, entah itu inbound ataupun delivery, pasti nanti akan ada yang namanya supplier pasti akan ada yang namanya manajemen di sana, entah itu di manajemen logistiknya ya, ataupun nanti di inventory-nya dan juga di bagian payment
lalu ada transportasi ya, bergantung nanti seperti apa jenis produk ya, jenis produk, jumlah produk yang nantinya harus dikirimkan, terus tujuannya juga, karena itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemilihan moda, lalu juga pemilihan rute, ya. Lalu juga warehousing, ya, pergudangannya. Ya seperti apa gudang ini harus gudang adalah salah satu bentuk facility ya. Facility itu adalah salah satu drivers ya, supply chain drivers, penggerak supply chain. Jadi perlu di-provide ya oleh si gudang bagaimana nanti bisa menyimpan produknya tadi, bisa menjadi titik pick and pack-nya ya, bisa juga nanti untuk assembly atau cross docking ya, dan terkait delivery itu sendiri. Lalu ada juga special service ya, di service-service seperti apa saja, layanan-layanan seperti apa saja yang nanti akan diberikan ya oleh logistik. Ya, contohnya direct ya, direct delivery ke customer, ataupun nanti terkait impor ekspor ya, atau nanti reverse logistik ya, dan juga terkait consulting and financial service. Lalu hal berikutnya yang disediakan pada layanan logistik ya, terkait teknologi ya. Logistik digabungkan dengan yang namanya teknologi ya, terkait data, itu akan menjadi suatu sistem yang terintegrasi, yaitu supply chain management ya. Jadi supply chain management itu merupakan integrasi dari logistik ya, juga information dan data dari setiap stage yang ada di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Dan ini juga terakhir ya, terkait seperti apa role atau peran dari saluran distribusi itu sendiri ya. Itu merupakan satu bentuk ya untuk memecahkan atau menyelesaikan tiga masalah kritis dalam distribusi ya. Pertama terkait performance-nya, lalu bagaimana mengurangi complexity dan juga specialization ya. Pertama terkait functional performance ya, masalah yang sering ya, yang meningkat sering terjadi itu dalam masalah distribusi itu sendiri ya, salah satunya dari efisiensi. Lalu juga terkait lokasi dan juga seperti apa delivery-nya ya. Ini fokus terhadap functional performance ya. Jadi ketika produk tadi itu tersedia ya, maka dia akan dikirimkan secara langsung ya. Dan ini juga perlu dilihat dari jumlah produsernya atau manufacturer yang produksinya, dan juga dari jumlah serta dari sisi geografis ya, bagaimana nanti mengirimkan barang dari yang akan didistribusikan tadi, apapun formatnya, entah manufacturer, channel format, atau misalnya dari retail, distribution, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari distribution channel ya. Contohnya di sini ada satu marketing channel ya, yang mempunyai 3 produser, di mana di sini kita punya 3 sumber ya, lalu juga punya 5 customer ya. Coba lihat yang di atas ini adalah produsernya atau yang produksinya, di bawah sini ada customer. Nah, ini tadi yang saya bilang, dengan adanya intermediary dan tidak intermediary. Oke, berarti dari masing-masing, kita lihat fokus di gambar yang atas, dari masing-masing produser ya akan mengirimkan ke setiap customer ya, sehingga akan ada di sini 15 transaksi. Oh, produser 1 harus mengirimkan ke customer 1, customer 2, customer 3, customer 4, dan customer 5. Ya, akan banyak yang namanya transaksi di sini. Bayangkan kalau setiap satu kali pengiriman, satu kali trip, ya, kita punya fixed cost dan variable cost, mungkin ya terkait jumlah, entah itu jarak atau mungkin jumlah unit yang dikirim, maka kita kan punya 15 kali dari biaya tersebut, dari total tersebut. Bandingkan dengan yang gambar di bawah ya, terkait kalau kita punya namanya intermediary ya. Intermediary, jadi si produsernya tadi tinggal mengirimkan ke satu poin intermediary tadi, satu
titik transit, katakanlah seperti itu. Ya, jadi hanya akan ada berapa di sini? 8 transaction. Ya, tinggal kita dikalikan tadi dengan katakanlah satu transaksi itu akan ada katakanlah 10 juta rupiah yang harus keluar. Ya, kalau kita targetnya efisien, ya kita ingin mengefisiensikan. Kalau efektif sudah efektif, semua akan terkirim. Ya, setelah efektif, tujuan kita berikutnya adalah mengefisiensikan. Ya, bagaimana kita bisa menekan biaya transportasinya. Salah satunya dengan adanya intermediary tadi, ya, yang mana awalnya tadi 15 menjadi 8 transaction. Lalu di sini ya fungsi lainnya dari saluran distribusi itu sendiri, yaitu yang pertama untuk selling and promoting, ya, bagaimana dia bisa menjual dan mempromosikan, lalu terkait postponement, ya. Lalu juga di sini postpone tadi ya punya beberapa keuntungan, ya. Pertama, dapat mengurangi biaya, ya. Lalu juga dapat mengurangi yang namanya lead time, ya. Lalu juga persediaan, lalu juga seperti apa respon dari customer itu sendiri, dan juga fleksibilitas serta material handling. Jadi selain selling and promotion, postpone, lalu juga terkait transportation. Ya, jadi perpindahan dari barang tadi dalam satu rantai pasok itu salah satu hal yang terpenting, ya, salah satu fungsi yang penting, ya, karena tujuan untuk promosi, ya, untuk mendistribusikan barang yang untuk bisa sampai di customer. Ya, kalau kita rantai pasok, bicara tentang rantai pasok, bagaimana di stage-nya dia ada supplier sampai ke hilir, ya, sampai ke customer. Salah satu yang penting itu adalah transportasi, itu bagaimana memindahkan objek, baik itu barang atau ya, nantinya, tapi kita fokus di barang, yaitu dari satu poin yang lainnya. Nah, untuk transportation itu sendiri, ya, itu kan ada yang namanya inbound, ya, inbound and outbound. Kalau inbound bagaimana pergerakan, ya, perpindahan objek itu di dalam internal perusahaan itu sendiri. Outbound bagaimana dia berpindah dari internal menuju ke customer-nya. Lalu juga namanya warehousing, ya. Warehousing, ada juga sequencing, merchandising, dan marketing information. Ini adalah beberapa fungsi lainnya, ya, dari distribution channel itu sendiri, ya. Ini ya nanti silakan sambil dibaca, ya, di bukunya, ya, terkait contoh-contoh kasus, ya, contoh-contoh kasus yang ada mengenai saluran distribusi, ya. Tadi itu saya ada video, ya, juga, ya, ada video terkait channel distribution itu sendiri, ya, banyak. Saya kemarin sudah minta coba kalian cari video, ya, di YouTube banyak, ya. Amazon salah satunya, ya, Amazon salah satu yang punya katakanlah supply chain-nya, ya, salah satu dari supply chain yang lebih baik, yaitu dari sistem pergudangannya, ya. Mungkin nanti juga bisa dicari contoh lain perusahaan-perusahaan logistik yang sudah punya ya, performance yang bisa dibilang baik, ya. Salah satunya di Jerman, ya, perusahaan logistik Jerman. Silakan dicari, ya, perusahaan logistik Jerman yang secara logistik mereka benar-benar menguasai pasar logistik yang ada di dunia yang sudah internasional. Banyak videonya. Lalu juga terkait mungkin yang di Indonesia tadi kan ada beberapa contoh, ya, baik itu manufacture distribution channel, dari retail, dari apalagi tadi distribution, ya, lalu juga terkait ekspor impor, banyak jenisnya, dan juga seperti apa dia nanti kaitannya dengan e-bisnis, ya. Dengan sekarang berkembangnya teknologi pasti akan lebih marak yang namanya entah itu e-bisnis, e-katalog, dan lainnya yang kaitannya semua dengan internet. Ya, itu untuk materi hari ini, ya. Nah, perlu diketahui, ya, jadwal UTS kan sudah keluar, ya. Jadwal UTS sudah keluar. Saya kemarin miss. Kita belum akan UTS minggu depan karena saya masih ada
PR materi ke kalian ya, beberapa materi, 3 materi lagi berarti ya. Ya memang cukup banyak kendala ya saya di hari Senin dan Jumat itu, jadi nanti kita cari waktu lagi. Jadi di hari Jumat untuk kuliah sistem transportasi dan distribusi kita akan belum UTS ya, yang awalnya jadwalnya tanggal 18 ya, jadi nanti jadwalkan itu minggu depannya, tadi tanggal 21 di tanggal 28 ya, pokoknya setelah minggu UTS lewat kelas ini baru nanti saya laksanakan UTS ya, sambil kita lengkapi materi-materi yang belum tersampaikan. Oke, itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sambil saya absen? Coba saya absen ya. Petra Abdi. Petra Abdi ada. Chandra ada. Hadir, Bu. Edo. Oke. Hadir, Bu. Mutiara Dikana. Hadir, Bu. Oke, Dava Rizky. Enggak ada. Fadidah. Oke. Natasha Dwi. Hadir, Bu. Muhammad Isa. Hadir, Bu. Togar nggak ada, atau ada. Hadir, Bu. Raken Dina. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, siapa lagi? Raken Dina Vanessa. Oke, Vanessa. Hadir, Bu. Vanessa Putri. Hadir, Bu. Oke, Agra. Hadir, Bu. Anjar. Hadir, Bu. Anjar ada. Hadir. Nadia. Hadir, Bu. Oke, Esther. Hadir, Bu. Laila ada? Nggak ada. Esther udah. Refki. Hadir, Bu. Iya, ada Refki. Oke, Olivia. Hadir, Bu. Anindya ada? Oke, Miftahul. Hadir, Bu. Oke, Nurlia. Sisean. Hadir, Bu. Sisilia. Bu. Tengku. Hadir, Ada Bu. Tengku? Hadir, Bu. Oke. Petra malah ada ya. Oke, jadi itu kita belum akan UTS minggu depan. Jadi kita UTS setelah 7 materi saya sampaikan dulu. Jadi kita masih akan ada mungkin 2-3 pertemuan lagi ya. Sebelum materinya juga nanti saya langsung punya. Bentar, saya tuh buku ya, bukunya sudah boleh sambil dibaca, punya dari GCR, materinya yang belum dari pertemuan pertama ya. Ya, nanti kita cari waktu lagi ya untuk menyelesaikan 3 pertemuan berikutnya ya, baru nanti kita laksanakan UTS ya. Bisa jadi UTS-nya offline ya. Kalau misalnya ada ruangan kita jadi UTS offline atau mungkin dengan metode. Oke, itu saja untuk kuliah hari ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup.